ini dan kita teruskan di komal-komal yang lain bahwasanya mereka ini adalah pengikut daripada Kristus yang disalib dan baru menjadi Kristus setelah dia keluar dari kubur. Saya kira begitu sahabat-sahabat. Ada guru kita di sini, ada Ustaz Muhammad Hanafi, mungkin mau melanjutkan. Kita ibadah maghrib dulu, insyaallah nanti habis isya kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Hanafi. Gantian ya. Ustaz Hanafi. Ya Bang Ardi sama Ustaz Hanafi ya gantian ya, karena saya dengan Bang Zulkifli jadwal maghrib. Siap. Silakan. Siap abangku. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi, saya buat kayak gini aja. Nanti kalau mau dibesarin kan biar gampang. Gitu aja ya Bang Ardi. Silakan. Ini ada Martin sama adik kita Levan ini mau belajar. Jangan terlalu keras Bang Ardi sama adik kita ini ya. Aku kirim ke Bang Fandi ya. Aku kirim ke Bang Fandi ya. Siap. Oke, lanjut Bang Ardi. Oke, teman-teman yang mau lihat video saya pembuktian bahwasanya Room Superpel kemarin melakukan kecurangan secara terang benderang gitu kan. Terang benderang, sama sekali terang benderang, nggak ada mendung-mendungan sama sekali teman-teman. Nggak ada mendung, terang benderang. Melakukan kecurangan yang hakiki gitu Ustadz Hanafi, kalau saya boleh bilang bahasa Yunaninya hakiki gitu Ustadz. Bahasa Yunani hakiki itu bahasa mana Ustadz ya? Bahasa Ibrani bukan bahasa Arab ya kira-kira ya. Itulah itu tuh teman-teman. Jadi ya bahasa Arab hakiki tuh. Oke, saya salah ternyata ya kan. Nah itu. Ya, lagian memang kita harus percaya sama Allah kan Bang Ardi. Kita kan wajib percaya sama Allah kan. Iyalah. Terus maksudnya justru karena kita wajib percaya sama Allah, Bang Ardi lagi dekat kipas angin kan, atau lagi naik pesawat, atau lagi digebukin sama malaikat Jibril. Soalnya itu banget soalnya. Gerbak-gerbuk gitu. Iya Ustaz, nggak apa-apa kan Ustaz, saya mute deh. Lanjut. Nggak, soalnya noise takutnya disangkanya gue yang noise. Kayak digebukin sama malaikat Jibril maksudnya. Lanjut. Allah sudah berjanji bilang walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahkan orang-orang yang memang sering kumpul dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Makanya almar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhali. Gitu loh. Makanya kita ya sudah, tapi minimal tugas kita sudah berdakwah. Dan kita hanya bisa mensupport, mendoakan Gurunda Zuma dan teman-teman para apologet semuanya agar kiranya sama Allah Rabbul Jalla Jalaluhu diberikan kesehatan, ya, dimurahkan rezekinya, panjangkan umurnya untuk berdakwah, agar kiranya anak keturunan kita semuanya selamat daripada yang namanya kekafiran, kezaliman, kebodohan. Kita cukup benci itu kepada kebodohannya saja, benci kepada kekafirannya, benci kepada kezalimannya. Kalau orangnya itu saudara kita, maka wajib kita selamatkan mereka semuanya. Jadi ya tidak apa-apa. Kita umat Islam itu memang dari dulu kayak apa coba, dulu orang-orang munafik yang dibilang dia masuk Islam, ayo kirim berapa puluh orang penghafal Quran, dibunuhnya juga itu di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah ada seperti itu. Bukankah kita orang-orang yang beriman pengen mati dalam kondisi husnul khatimah? Ya itu. Jadi ya biasa-biasa saja. Kita doain aja semuanya, para apologet, para debaters muslim, semoga selalu dalam lindungan Allah, dan semua teman-teman yang mensupport selalu dalam lindungan Allah. Gitu aja teman-teman. Lanjut. Oke, Pak Ustadz, kita lanjutkan tema yang tadi sudah dibahas saja. Yang tadi sama siapa tadi? Iya, sebelum kemana-mana, aduh Bang Thomas, noise, Bang Thomas Freddy, halo Bang. Oke, nice, makasih Bang. Gini, teman-teman, sekali lagi saya terangkan, yang mau lihat VT saya untuk pembuktian Room Superpel itu adalah room yang melakukan kecurangan terhadap Gurunda kita, Gurunda Zuma. Silakan lihat di VT saya baru buat tuh. Lengkap tuh, menit-menitnya saya sebutkan tuh. Ya, menitnya saya sebutkan di menit keberapa dia melakukan pelanggaran tuh. Ya kan? Itu saya sudah sebutkan. Kayak gitu ya. Teman-teman bisa dilihat di akun saya yang nomor 3 atau nomor 1 yang warna biru. Bebas ya. Nanti disebarluaskan teman-teman. Minta tolong disebarluaskan, diupload ulang, upload ulang. Begitu ya teman-teman ya. Oke, silakan Bang Kris.
Bang. Tadi saya naik kebetulan Bang Suma dengan ada teman dari Kristen tadi, tapi dia sudah turun tadi. Itu membahas soal roh kebenaran ini Bang. Jadi kita lanjutkan saja kalau menurut saya. Iya, silakan. Roh kebenaran seorang ya, betul nggak? Seorang ya, tulisannya di situ. Betul betul. Seorang atau apa tuh Bang? Tulisannya seorang kan? Seorang. Oke, kalau seorang itu artinya apa Bang? Bisa seorang malaikat, bisa seorang manusia. Loh, malaikat itu orang apa bukan Bang? Ya bisa dikatakan seorang juga. Loh, oke, saya tanya sekarang. Saya tanya sekarang. Apa definisi orang? Ya manusia. Oke, berarti kalau seorang artinya berapa manusia? Satu orang manusia. Oke, berarti satu manusia, betul? Iya. Tapi nah, poin bukan saya, malaikat kan berarti? Poin saya Tunggu dulu. Sabar. Di situ tertulis seorang, berarti kesimpulannya orang. Orang itu apa? Manusia, betul? Oke, tidak masalah. Oke, tidak masalah. Baik, berarti bukan malaikat, sepakat? Oke, anggap saja ini seorang manusia. Loh, kok anggap saja? Loh, itu tertulisnya seorang loh. Apa mau saya bukakan kamus besar bahasa Indonesia? Apa definisi orang? Ya, gitu? iya manusia. Ya udah ikutin aja sih Bang Ardi, gitu aja. Kayaknya terlalu ini banget, ntar nggak kelar-kelar loh dia tuh. Seorang dia aja jangankan seorang malaikat. Orang dia aja seorang Tuhan aja boleh bagi dia, nggak tahu ngambil dari mana kamus. Lanjut. Dia kan seorang Tuhan aja boleh dia. Haknya dia udah biarin. Dia seorang biarin aja udah. Ya, silakan Bang, silakan lanjut. Oke, jadi anggap saja ini manusia, Bang. Abang tahu nggak ayatnya di mana tuh? Tahu nggak? Yohanes 16. Ayat? Ayat kan? 5 sampai 15. Berapa? Ayat 5 sampai 15, satu perikop. Oke. Oh, satu perikop. Oke. Ya, silakan. Iya, kalau memang ini ditafsirkan atau dianggap kok sebagai ditafsirkan, itu tulisannya Bang, jangan ngomong ditafsir, itu tulisannya seorang, kita nggak nafsir, tulisannya seorang itu. Arahnya kan mau dianggap sebagai nubuatan untuk Nabi Muhammad, kan arahnya ke sana. Itu belum ke situ Bang, kita belum ke situ tuh. Belum ke situ tuh. Oke? Belum ke situ dulu kita. Kita sepakat dulu bahwasanya di sini adalah pekerjaan si penghibur itu adalah di situ tertulis seorang, oke? Oke. Baik. Dan seorang itu apakah? Nih saya tanya sekarang ya. Apakah seorang itu memimpin untuk kebenaran atau kesesatan? Saya tanya. Kebenaran. Baik, silakan ditanggapi. Oke, jadi siapapun orangnya ini, mau siapapun seperti apa dia bentuknya, teman-teman harus terima bahwa yang mengutus dia ini Yesus. Terus segala firman yang dia terima itu semuanya berasal dari Yesus. Nah, itu yang saya mau tekankan. Jadi siapapun orangnya, teman-teman juga harus terima apapun yang dia terima itu semuanya berasal dari Yesus. Artinya kalau dia sebagai nabi, berarti yang memberikan dia firman ini Tuhan berarti. Itu yang saya mau tekankan. Oke, baik. Poinnya begini. Apakah orang tersebut berkata-kata atas dirinya sendiri atau tidak? Yang dia dengarkan dari Yesus. Saya tanya Anda, apakah orang ini berkata-kata atas dirinya sendiri atau tidak? Tidak. Dia saya ulangi lagi. Semuanya dari Yesus. Baik. Apakah Yesus berkata-kata dengan dirinya sendiri atau tidak? Dari dirinya sendiri. Sebab yang Bapa punya adalah aku punya, di ayat 15. Aku tidak berkata-kata atas diriku sendiri, itu kata siapa tuh? Terus ayat 15 di sini mau dikemanakan? Enggak, saya tanya kepada Anda Yesus ini dulu. Saya tanya. Itu kan di ayat lain, Bang. Loh. Betul nggak itu ayat itu? Saya tanya, betul nggak? Itu konteksnya lain. Saya tanya sekarang. Coba dibuka Yohanes 12:49, buka dulu, bacakan. Silakan. Yohanes 12:49. Silakan buka. Oke. Kita pelan-pelan ya. Aduh, ngecas dulu ah. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memberikan aku.
Baik, pertanyaan saya, ayat itu betul atau salah? Betul, betul. Oke. Berarti Yesus tidak berkata-kata dari diri Yesus sendiri, betul? Betul. Oke, itu poin pertama. Kita ke Yohanes 16. Coba dibaca Yohanes 16 ayat 13. Silakan. Yohanes 16:13. Silakan. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu apa yang akan datang. Oke. Sudah? Ya, Apa di situ tertulis? semua yang dia dengar. Loh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Enggak, yang dia tulis lagi. Yang tertulis di situ apa bunyinya coba? Oke. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari Oke. dirinya sendiri. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ingat, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Oke? Oke? Ya, Oke. Sekarang saya tanya, Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri nggak? itu konteksnya ketika Yesus masih di bumi, Bang. Oh, saya nggak peduli. Yang penting ini perkataan Yesus benar atau salah, gitu loh. Nah, ini kan ceritanya beda. Yang di sini kan Yesus sudah diangkat ke surga. Astagfirullahaladzim. Sesuai dengan punya ayat. Dan berarti kesimpulannya kalau Anda memahami seperti itu, berarti kesimpulannya semua perkataan Yesus yang selama dia belum naik ke surga nggak berlaku gitu. Itu dia menerima firman dari Saya Bapaknya. ulang lagi ya. Berarti kesimpulannya kalau Anda mengatakan itu pas Yesus masih di bumi, berarti kesimpulannya pada saat Yesus masih di bumi, kesimpulannya adalah perkataan Yesus yang selama di bumi nggak berlaku. Sepakat? Ya tidak begitu, pasti berlaku lah. Berlaku. Nah, sekarang saya tanya, di dalam Yohanes berapa tadi? 12:49 berlaku nggak itu? Tetap berlaku kan dia Sampai kapan? Berlaku sampai kapan? Ganti posisinya Yesus. Saya tanya, berlaku sampai kapan? Supaya penghibur itu datang, Bang. Jadi posisinya sama sekarang ini. Ya, pertanyaan saya, berlaku sampai kapan? Ya berlaku sampai kiamat lah. Oke, berlaku sampai seterusnya, betul? Berarti kesimpulannya Yesus tidak berkata-kata dari diri Yesus sendiri. Sepakat? Iya kan? Meskipun Yesus sudah naik, apa yang dia bilang waktu itu? Ngomong sendiri. Ya iyalah. Meskipun Yesus udah naik ke sorga, ayat ini masih berlaku. Sepakat? Ya pastinya. Oke, baik. Kesimpulannya adalah ketika Yesus tidak mengatakan dirinya sendiri, dari siapa berarti? Ya dari Bapaknya. Dari Bapa. Betul, dari Bapa. Nah sekarang posisinya kalau Yesus sudah di sabar. surga, siapa yang berkata-kata lagi di bawah bumi? Sabar. Iya, sabar dulu. Ya makanya pelan-pelan kita, Bang. Sabar ya. Kita pelan-pelan, oke? Siap. Bisa? Siap, sangat Oke, bisa. baik, Bang, baik. Tapi apabila ia datang, itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Sama nggak posisinya sama Yesus kira-kira? Yesus tidak berkata-kata dengan dirinya sendiri. Si Parakletos ini juga tidak berkata-kata dengan dirinya sendiri. Pertanyaan saya, sama nggak? Iya sama. Stop. Roh penghibur ini tidak. Stop. Bentar, Pak. Baik. Roh penghibur ini. Sabar, tidak saya belum berkata-kata selesai. dari Saya belum dirinya selesai. sendiri. Oke, sabar. Anda kan mengatakan ini Roh Kudus, betul kan? Betul, roh pembimbing. Oke, saya tanya sekarang, Roh Kudus itu ada pada saat Yesus ada atau ada pada saat Yesus sudah nggak ada? Saya tanya. Ya ada sejak semula lah. Oke, baca Yohanes 16 nomor 7, silakan. Yohanes 16 nomor 7. Yes, that's right. Ayo. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih benar bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jediar, pertanyaan saya.
ketika Yesus belum pergi, Roh Kudus sudah ada belum? Belum membimbing. Ayo. Tadi katanya udah ada. Ayo. Ayo, ketampol lagi. Masih ada. Yesus masih ada. Enggak. Saya tanya. Pada saat Yesus belum pergi, udah ada atau belum ada yang namanya Roh Kudus? A, sudah ada. Ustadio naik Ustadio. B, belum ada. Silakan. Jawab. Hei. Sorry bang, sinyal saya merah. Sorry, sinyal. Saya ulang lagi ya. Pada saat Yesus belum pergi, apakah Roh Kudus? A, sudah ada. B, belum ada. Silakan. Sudah ada, tetapi belum menyertai para muridnya. Saya nggak tanya itu, saya tanya lagi ya. Pada saat Yesus belum pergi, apakah roh kebenaran ini sudah ada atau belum? Sudah ada bang, hanya belum diberikan kepada murid-muridnya. Oke. Berarti kesimpulannya pada saat Yesus ada di dunia, murid-muridnya sama sekali tidak ada Roh Kudus. Sepakat sama saya? Sepakat? Iya, Roh Kudus dalam artinya pembimbing kan? Pembimbing. Lah ya Roh Kudus kan? Di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Isa itu diperkuat dengan jangan kemana-mana, jangan red herring dong. Ya. Ini namanya red herring ini. Jangan red herring dong. Sama saja. Sabar, kok sama? Ya nggak sama lah. Sabar dulu, saya tanya kepada Anda ini, jawab pertanyaan saya. Nih, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur ini atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Ingat, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pertanyaan saya, pada saat Yesus belum pergi, Roh Kudus sudah datang atau belum? Ya belum untuk murid-muridnya. Loh. Lah yang di langit Yohanes ngelihat nggak itu? Ada nggak Yohanes itu? Ayo. Itu dalam pada saat Yohanes membaptis, sabar. Pada saat Yohanes membaptis Yesus, ada nggak Roh Kudus di situ? Ada. Ayo. Dalam penglihatan Yohanes. Loh, lah ya datang nggak itu? Ya datang dalam penglihatan Yohanes, tapi dalam penglihatan tidak semua orang melihat. Tapi kata Yesus, loh, datang kan? Ya datang di kisahnya kelahirannya pun ada juga. Iya, sabar. Pertanyaan saya, datang atau tidak? Datang. Yohanes muridnya bukan? Selamat sore. Yohanes siapa maksudnya? Yohanes anak Zebedeus. Ya muridnya, kalau yang Zebedeus. Oke. Ada berapa orang yang dibaptis di situ? Saya tanya. Saya tidak hitung. Cari dulu. Saya nggak mau kalau nggak tahu. Cari dulu. Cari ayatnya dulu. Saya mau maghrib ini. Gimana ini? Ini ada yang mau gantikan dan nggak apa ya? Ini siapa yang? Ustadz Muhammad Hanafi? Bisa? Saya sudah standby Bang Hardi. Oh gitu. Kenapa nggak bilang? Gue turunin juga hostnya ini lama-lama. Ada typing di bawah. Lanjut. Saya tidak mau ganggu. Lanjut. Oke. Lanjut Bang Fandi. Aku di sini udah mulai masuk. Siap. Apa namanya? Mau persiapan maghrib, nggak enak juga kan? Kalau maghrib teriak-teriak gitu kan. Oke, lanjut Bang Fandi. Iya Bang Ustadz Hanafi monitor baru sampai ini juga pulang. Silakan sama Martin dididik dulu. Ya tinggal dilanjut. Martin tadi pertanyaan dari Bang Ardi tahu kan? Ada berapa murid-muridnya? Tapi saya pikir itu sudah keluar pembahasan roh kebenaran. Jadi kita fokus saja ke roh kebenaran ini siapa. Jadi intinya siapapun orangnya, kita harus pakai semua ayat ini karena, kabling di mana nih?
Doubling nggak? Tes. Doubling nggak? Andi? Cek 1 2. Doubling nggak? Coba ngomong Martin. Cek. Aman. Oh iya, Dek. Ustadz Hanafi tadi doubling. Lanjut. Sekarang doubling, masih doubling nggak? Cek 1 2 dicoba. Saya yang doubling. Feedback. Enggak. Saya doubling nggak? Kalau Ustadz tidak, suara saya yang doubling. Oh, sekarang udah oke saya, Martin. Oke. Martin yang doubling. Cek. Iya, jadi siapapun orangnya, mau dia roh, mau dia manusia, intinya bahwa yang dia terima itu semuanya dari Yesus. Nah, jadi risikonya bahwa kalau memang ini Nabi Muhammad, ya itu semua yang Nabi Muhammad terima itu dari Yesus semuanya. Artinya bahwa secara tidak langsung Yesus jadi Tuhan. Jadi kalau mau dipaksa roh kebenaran ini Nabi Muhammad, ayat-ayat yang lain ini juga harus dipakai semua, jangan ambil yang dienaknya saja. Yesus itu menerima firman dari Bapa, Martin. Yohanes 17:8 kok dari Yesus pula? Tidak. Coba abang saya baca ayat 15. Yesus coba baca di dalam Yohanes 17. Persoalannya abang ambil ayat 8-nya saja. Kan abang ambil enaknya saja istilahnya kan? Silakan. Yang 15-nya kan tidak. Ustaz Hanafi silakan. Di situ Yohanes 16 nomor 3-nya, tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, yang didengarnya. Betul enggak? Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, itu kan bagian enaknya saya bilang kan. Coba baca ayat 15 ya, Bang. Ayat setelahnya. Ayat 5, Bang. Martin ayat 5. Oh iya. Maksudnya mau apa sini? Segala sesuatu Bapak. 15. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Betul? Ya, terus? Sebab itu aku berkata, dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Betul? Ya. Berarti yang semua yang Nabi Muhammad terima dari Yesus. Sebab itu aku berkata ini siapa? Ia akan memberitakan kepadamu. Dia ini memberitakan kepadamu ini siapa? Ya, Nabi Muhammad akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku, Yesus. Mati bijak. Martin, logikanya gini, kalau Martin dan teman-teman Kristen ini ya teman-teman, selalu dia berasumsi bahwa firman itu adalah Allah, betul atau tidak? Yohanes 1:1 kan? Iya, sekarang sebab itu ini kan kamu berkata ini tahu nggak? Ini firman bukan? Menurut kamu ini firman atau bukan? Firman. Berarti kalau firman berarti Bibelmu itu juga Tuhan. Ayat 5-nya, Bang. Hei, jangan lari ke sana dulu. Enggak, berarti kalau seumpama firman, makanya kamu tuh enggak ngerti dengan bahasa firman itu apa, Martin. Sekarang kalau kamu dengan andalan Yohanes 1:1, kalau memang itu firman adalah menjadi Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Aku tanya sama kalian teman-teman Kristen, Bibel itu kan firman, berarti Bibel itu bapakmu juga? Ya itu nantilah, itu sudah keluar temanya. Ya orang diksi bahasanya aja kamu nggak ngerti kok. Ini pelan-pelan kamu baca segala sesuatu yang Bapak punya. Betul enggak? Ustadz Hanafi, saya sedikit potong gini. Enggak, lanjut aja Ustadz Hanafi. Gini, Bang Martin di situ kan Ustadz Hanafi, di situ kan tertulis aku akan mengutusnya di Yohanes 16 nomor 7, betul enggak? Iya. Betul nggak? Ada tertulis di situ, ada tertulis, coba diklik dulu Ustadz Hanafi, betul nggak? Diklik dulu Yohanes 16 nomor 7. Coba diklik. Aku akan mengutus dia kepadamu, kan gitu kan? Iya, betul nggak? Betul. Iya, sebentar. Coba Yohanes 16 nomor 7. Coba nomor 7-nya diklik Ustadz Hanafi. Oke. Diklik. Ya, nomor 7-nya diklik, Ustaz. Itu diklik. Nah, diklik. Nah, tuh. Coba
Itu ada tertulis nggak di situ? Aku akan mengutus dia kepadamu. Ada nggak? Ada nggak? Iya. Ada nggak, Ustaz? Ada. Nah, ada. Oke, pertanyaan saya, Bang Martin, aku di situ dalam bahasa Yunaninya ada nggak di bawah? Coba klik. Ada nggak, Ustaz Hanafi? Coba. Ada. Turun. Nggak ada. Nggak ada. Enggak, ini di sini yang tadi aku akan mengutus dia kepadamu, kan begitu? Ya, akunya di bawah ada nggak? Coba cek di bawah. Enggak ada. Iya, coba cek turun Ustaz, turun. Ada di 3992-nya itu kan. Di mana tertulis ego? Di mana? Bahasa original teksnya aku apa? Ayo, saya kurang tahu. Oh, ego. Mana ego? Kasih tahu saya ego, mana? Di mana ego yang kan itu tertulis pempo auton pros humas kan gitu kan. Ada tulisan pempo di situ. Nah, pas bagian itu harusnya ada kata ego tuh. Di mana egonya? Ayo. Ayo. Nah, kalau sekarang misalnya kita cabut kata akunya. Ya berarti siapa yang ngutus? Yang ngutus siapa berarti? Kalau aku pergi mengutus dia. Lihat akunya mana? Ya kan tadi katanya akunya tidak boleh dipakai kan? Karena tidak ada di aslinya. Iya, akunya mana? Original teksnya ada nggak? Ya artinya kita coba sekarang kita hapus kata aku akannya kan? Aku akannya ini kita hapus. Tetapi jika aku pergi, akunya juga nggak ada tuh di situ. Ayo. Di situ hanya ada kata pergi. Mana akunya? Ayo. Berarti tetapi jika pergi mengutus dia kepada. Loh ya, enggak, saya tanya kepada Anda. Di situ tertulis akunya di mana? Itu pertanyaan saya. Jangan ke arah berarti jangan diartikan. Jangan diartikan berarti. Saya tanya akunya di mana? Ya kalau abang bertahan tidak ada, coba sekarang kita coba hilangkan kata akunya. Aduh, lain Ustaz Hanafi. Udah lanjut Ustaz. Lanjut, Afan Ustaz. Iya, maksudnya nih dari dulu kan kalau Martin dengan premis belajar bahasa Indonesianya yang kacau, saya juga agak bingung untuk lurusinnya. Ntar giliran kita ngikutin dengan bahasa original, bahasa yang ada di Bible, Martin juga nggak bisa menjawab gitu loh. Dari awal Martin, ketika kita berdiskusi dari mulai katanya mana yang menandakan bahwa Yesus Tuhan, Yohanes 1 ayat 1 itu kan sering tuh. Berarti kalau seumpama firman itu adalah Allah, berarti Bible-mu itu Allah. Kan bingung kan? Gitu loh. Ini yang namanya perlu belajar bahasa, Martin. Orang tua tuh nyekolahin itu untuk pinter baca. Iya, itu nanti tema lain. Kita selesaikan ini dulu biar clear nih, Bang. Ya iya, berarti artinya di sini yang aku akan mengutus dia kepadamu itu siapa? Yesus, berarti aku yang berbicara sini kan Yesus. Ya, berarti Nabi Muhammad maksudnya dapat dari Yesus gitu? Ya iyalah, kalau mau dipaksakan ini Nabi Muhammad. Bijak. Nggak paham juga ya Martin, gimana ya caranya? Kalau nggak paham juga saya agak bingung jadinya Martin. Kan ini kalimatnya, coba kita baca pelan-pelan Bang ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini kan jelas. Jadi roh penghibur ini dia terima semuanya itu dari Yesus. Jadi kalau memang dipaksakan ini Nabi Muhammad, berarti semua yang diterima Nabi Muhammad ya dari Yesus, dan Yesus Tuhan berarti. Jadi agak rancu ya. Di sini nih kalimatnya pertama nih. Yang dibilang tapi apabila dia datang, yaitu siapa? Roh kebenaran. Betul nggak kalimatnya? Kalimatnya betul nggak? Di sini roh kebenaran betul nggak? Giliran yang di bawah rancu, yang di atas enak. Bagaimana nih kalau diskusinya begini? Ya, kan harus dibaca semuanya. Ya, makanya semuanya harus dibaca. Ya terus kamu paham nggak dengan kalimat yang tadi yang udah dikasih data yang tadi? Kamu aja bingung dengan posisi yang kamu mau terangkan di situ. Apa? Kata akunya dihilangkan. Karena ya biar agak gede ya. Aku akan mengutus dia kepadamu. Berarti aku akan mengutus dia kepadamu. Dianya siapa, akunya siapa, munya kemana?
Aku Yesus maunya si pendengar. Mengutus dia siapa? Masa Yesus ngutus Yesus? Kamu gimana? Sengklek kamu bahasanya ini. Dulu kita belum jelaskan. Abang sendiri yang menyimpulkan gimana? Ya sekarang nih aku akan mengutus. Nih yang aku ini Firman ini ngomong sama siapa nih? Sama Yesus kah? Ini ngomongnya sama siapa? Yesus bicara kepada murid-muridnya. Hah? Aku itu Yesus, dia itu Roh Penghibur, lu itu murid-muridnya yang mendengar Yesus bicara. Berarti posisi yang datang pada saat itu tuh si Yesus itu bukan roh kebenaran juga? Ya ini kan kita bicara sesuai konteks lah, jangan lari ke sana. Kita bicara sesuai yang Ya ini konteksnya di sini. Aku ini yang ngomong siapa? Aku akan mengutus dia. Aku nih siapa? Yesus akan mengutus Roh Penghibur kepada murid-muridnya. Yesus akan mengutus dia. Dianya siapa? Roh Penghibur. Roh Penghiburnya siapa? Ya Roh Penghibur lah, tidak disebutkan nama di situ. Kan sengklek kan? Udah, kalau biar abang puas ganti Nabi Muhammad saja lah, biar abang puas kan. Aku akan mengutus Nabi Muhammad kepadamu, kan begitu. Hanya persoalannya orang-orang yang Yesus berbicara langsung itu tidak melihat Nabi Muhammadnya karena terlalu jauh jaraknya. Sementara pesan Yesus ini, kamu tadi sudah ditanya, kamu tadi sama Ardi kita masih ingat kalimatnya. Artinya kalimat itu sampai kiamat atau bukan? Ya sampai kiamat kan sudah tertulis. Ya sudah, berarti artinya jauh, berarti sampai kiamat atau bukan? Roh penghibur itu sampai kiamat atau bukan? Ya sampai kiamat. Berarti dari antara para nabi-nabi yang ada, siapakah nabi-nabi yang menjadi tanda bukti dia orang baik? Dia tidak pernah melakukan sesuatu kejelekan. Maksudnya pertanyaannya kemana nih? Iya, kan kamu harus ngelihat roh kebenaran, roh penghibur itu siapa orangnya? Ya Roh Penghibur kalau menurut saya itu roh Siapa? Bimbing kita. Siapa? Paulus. Para muridnya. Pengetahuan itu yang Paulus. Allah. Itu Paulus menurutmu? Roh itu pengetahuan yang diberikan Allah. Enggak, saya tanya, menurutmu berarti Paulus gitu? Ya tidak harus Paulus, tidak, siapa bilang Paulus. Roh Penghibur itu yang siapa? Berarti artinya dia bukan salah satu yang setelah Nabi Isa terangkat, bukan dia berarti kan? Ya bukan dia. Sebentar. Roh Penghibur itu kan ini Yesus berbicara di depan, dia berjanji kepada murid-muridnya. Artinya Roh Penghibur itu harus datang kepada sasaran bicaranya Yesus ini. Iya, sasarannya itu ada di mana? Sasarannya ada di mana? Kalau kau ikutin bahasa sasaran, aku ikutin bahasan sasaran kamu. Sasarannya itu ada di mana? Yesus berbicara. Sasarannya ada di mana? Bukankah sasarannya berarti ada di sini? Sasaran ini kan ada di Yohanes 16:13 kan? Ya, apa itu? Ya kau baca lah, ntar aku yang nafsirin disangkanya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kamu di sini. Berarti siapa di antara para nabi? Siapa di antara para nabi yang ketika menyampaikan sesuatu itu bukan asal dari dirinya, tapi dari sang sumber? Siapa itu? Gini bang, ini kan Yesus berbicara dia berjanji kepada murid-muridnya kan, dia berbicara kepada murid-muridnya ini. Artinya roh kebenaran itu harus datang dan diterima oleh para murid-muridnya. Sasaran bicaranya ini. Kalau roh kebenaran itu datangnya di abad ke-6, murid-muridnya sudah mati semua. Berkatanya dari dirinya sendiri atau bukan? Ya bukan, dari Yesus. Ini dari Yesus. Dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa roh itu akan datang kepadamu. Nah, sementara semua roh kebenaran itu para nabi. Baca ayat selanjutnya. Gitu loh. Baca ayat selanjutnya. Ini siapa sih datang ini? Orang bukan sih? Ajaran apa yang datang main nyolong-nyolong aja? Nah, ayat selanjutnya aja tuh bang. Ayat selanjutnya aja dibaca. Salam kagak apa kagak ada tata keramanya. Kena kan lu akhirnya kan? Wah, kudus gua keluar jadinya. Jadi Martin,
Berarti posisinya di sini siapa yang berkata-kata, ya, bukan atas dari dirinya sendiri, siapa? Roh kebenaran. Kalau dari Ya, ayat roh ini, kebenaran kan? Yang berkata-kata dari posisi bukan dari dirinya itu, dari sekian yang kamu menurut kamu tuh ada roh kebenaran, menurut kamu itu siapa tuh? karena tidak disebutkan namanya, kita tidak. Kalau abang bertanya ke saya, berarti sudah main tafsir nih bang ya. Jadi kita anggap saja itu di tafsir. Kita bahas. Saya enggak peduli kamu mau nafsir kayak mau apa. Di antara menurut kamu setelah Yesus terangkat ya. Nah, Paham nggak? Yang setelah Yesus terangkat, ya, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Kira-kira nabi siapa yang dia itu cuman dapat informasi dari pendengaran, dari sekian para nabi sampai kiamat, yang dia dapat informasi cuman melalui dari pendengaran, itu kira-kira siapa? Paulus. Kan saya jawab sesuai pertanyaan. Iya, emang Paulus dapatnya informasi dari pendengaran gitu. Iya kan abang bertanya siapa yang. Iya, kira-kira Paulus itu dapat dari pendengaran gitu. Tapi belum tentu Paulus juga. Saya tanya jujur, kamu tuh sebetulnya orang Kristen ini sebetulnya bukan nggak cerdas, mereka cerdas, cuman nggak mau jujur. Iya, begini, Cuman nggak mau jujur. Saya tanya dengan ayat konteks ini, sebab nih dia mah. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, ini datang nih roh kebenaran nih. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apakah menurut kamu Paulus itu membantai murid-murid Yesus itu kebenaran? Lari lagi ke sana. Itu kan pengalaman masa Kan kamu bilang tadi Paulus kata kamu. Kan saya menjawab sesuai pertanyaan dengan cara mendengar. Yang saya tanya, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Pertanyaannya, dari sekian para nabi-nabi, taruh kamu hitung setelah Nabi Isa atau Yesus diangkat, Yesus ini diangkat nih, yang dapat informasi hanya dari pendengaran, siapa? Iya, oke, baik. Jadi nanti kalau kita bertanya, saya nanya siapa jujur? Dari sekian setelah Nabi Isa terangkat, yang dia tuh cuman dapat info tuh cuman dari pendengarannya itu siapa? Ya kalau yang saya tahu di dalam Alkitab Paulus saja yang mendengar suara Yesus itu. Bisa. Nah, oke, anggap saja bukan Paulus. Pasti abang bertahan dengan pendapatnya abang kan? Jadi poinnya bukan di situ. Poinnya ketika roh kebenaran ini datang, para murid-muridnya ini harus tahu kedatangan itu. Karena Yesus berjanji kepada murid-muridnya ini. Sementara kalau dia datang dari abad. Saya nggak mau nanya yang lain. Saya nanya konteks daripada ayat yang kamu imani ini lu. Dari Yohanes 16:13. Ini kamu mengimani nggak? Kamu mengimani nggak ayat ini? Ya, tapi kan di situ tidak disebutkan nama, abang tidak bisa paksa saya untuk menjawab. Enggak, saya enggak maksa. Justru saya tanya sama kamu. Ngapain saya maksa kamu? Maksa kamu juga saya, orang kamu juga nggak ngasih apa-apa ke saya kok. Ngapain nggak ada untungnya ke saya? Iya, saya juga nggak ada untungnya maksa kamu. Orang kamu juga nggak ada apa-apanya kok, kan gitu. Ngapain saya maksa kamu? Tidak disebutkan nama, makanya saya bilang kalau dipaksa pun tidak bisa dijawab. Nah, inilah yang dibilang perlunya kejujuran. Artinya, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Sekian setelah si Yesus ini terangkat, itu karena akan datang tuh roh kebenaran tuh. Menurut kamu Martin, yang dapat info dari Tuhan yang melalui hanya dapat dari pendengaran, itu siapa? Kalau Roh Kudus di dalam Islam itu dia berkata-kata dari diri dia sendiri, bukan? Kamu nanya, saya akan jawab. Kalau kamu nanya akan saya jawab dengan data di Al-Quran. Ya. Kalau kamu bertanyanya ini, ya saya akan jawab. Tenang aja. Oh, bahasa Inggris, kamu katanya jago bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris apa bahasa apa kamu? Bahasa Cina saja yang saya bisa. Berarti kamu nggak bisa. Di sini ada kalimat wama yantiku anil hawa, dan lanjutnya
Dan aku tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawaku sendiri, keinginanku sendiri. Dilanjut, in huwa illa wahyu yuha. Dan ia Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Nyanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari wahyu langsung dari itu. Bukan posisi dari kehendak dirinya. Paham? Ya, wahyu yang diterima Nabi kan melalui wahyu, dari wahyu. Nabi Muhammad nggak belajar tulis, nggak belajar baca. Karena orang yang nggak belajar baca dan tulis dapat infonya melalui pendengaran. itu kan melalui Jibril. Ya iya, melakukan Jibril datang diinformasikan kemana? Ya, Jibril kan istilahnya Roh Kudus dalam Islam kan? Ya, Roh Kudus dalam perspektif apa? Hah? Nggak ada. Jadi dalam perspektif masalah ilmu ulumul Arabiyah, Roh Kudus itu bisa berupa malaikat Jibril, bisa berupa Al-Quran. Sudahlah, kamu nggak bisa saya menjelaskan warna sama orang buta, kamu aja nggak bisa baca Quran, jadi repot. Ini saya jelaskan aja, kamu minta dalil di Al-Quran. Kamu minta dalil di Al-Quran, apakah posisi Nabi Muhammad itu posisi kamu sesuai dengan ayat yang tadi kita adu? Nah ini jawabannya. Ya, sekarang pertanyaan. In huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu melalui wahyu yang disampaikan dari sang sumber yang sama menyampaikannya. Enggak posisi dari berita-berita, enggak dari wartawan, enggak dari karang-karangan. Karangan Paulus, karangan Petrus, karangan ini, karangan ini, tidak ada. Nabi Muhammad langsung dapat wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Dapat dari pendengaran. Iya, gini. Apalagi ketika Nabi itu menerima wahyu dari Roh Kudus itu, Jibril itu, apakah Jibril itu berkata-kata dari dirinya sendiri? Namanya utusan. Malaikat Jibril dapat informasi, seorang malaikat itu cuma satu tugasnya, menyampaikan apa yang disuruh dari sang sumber. Nah itu berarti cocok dengan ayat itu kan, Roh Kudus. Ya, kan tadi saya sudah jelaskan, Roh Kudus itu bisa berupa nanti larinya ke malaikat Jibril. Roh Kudus itu bisa juga larinya ke Al-Quran, tergantung konteks kosa bahasanya kemana. Lari Qurannya yang kamu baca ayat apa? Ya kan dalam hal kasus ini kan Roh Kudusnya pasti Jibril penyampai firman itu kan. Nah, dapatnya dari mana malaikat kalau bukan dari Sang Maha? Yang namanya malaikat perintah dari Tuhan. Dapatnya dari mana? Ya artinya malaikat itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia mendengar dari Allah kan begitu kan? Ya iya, bukan dari Yesus. Yesus saja minta tolong, ditolongin sama malaikat kok pada saat itu. Di sini dari Yesus kalau di ayat ini. Mana dari Yesus? Kau bacanya aja pelentang-pelentung gimana sih, Martin? Aduh. Di ayat 7-nya tadi saja Yesus bilang aku akan mengutus dia. Terus ditutup dengan ayat 15. Sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepada kamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini jelas di sini. Tinggal saja kalau mau memaksakan itu kepada seseorang. Saya nggak maksa, Martin. Saya berbicara nggak nafsirin. Saya tidak menafsirkan. Saya tidak menambahi, saya tidak mengurangi. Ketika kita baca, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Munya kemana nih? Yang berkata ini siapa? Yesus. Betul. Padamu, kata kamu gitu kan? Kamu ikutin gayanya kamu kan? Betul enggak? Ya, dengan siapa Yesus berbicara kan kamu itu kan? Ya, itu yang berbicara itu siapa? Yesus. Yesus. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Berarti kalimatnya di sini menurut kamu apa? Bacaannya, aku nggak nafsirin, aku baca aja nih. Adalah lebih berguna bagi kamu. Nah, lebih berguna buat siapa nih? Bagi orang yang mendengar perkataan Yesus. Nah, siapa? Ya para muridnya lah paling dekat. Jika aku pergi, berarti siapa yang pergi? Yesus. Jika aku pergi kan gitu. Sebab jikalau aku tidak pergi, berarti kalau siapa yang nggak pergi? Yesus. Yesus. Betul enggak? Ini kan ngikutin nafsiran kamu nih. Betul enggak? Penghibur. Nah, penghibur nih siapa? Roh penghibur. Enggak ada roh penghibur. Di situ tulisannya penghibur. Ya, penghibur lah. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti kalau Yesus nggak terangkat, penghibur datang nggak?
Tidak datang kalau Yesus tidak terangkat. Tidak datang. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Betul? Oke. Terus? Lanjut 8-nya. Dan kalau ia datang, dia akan menginsafkan dunia. Oke. Ya toh? Akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Terus? Yang 9-nya akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Oke, baik. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kata siapa? Yesus. Kata siapa? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Pertanyaannya, Yesus ini banyak PR yang belum diapain? Selesaikan. Diselesaikan. Kira-kira menurut kamu syariat yang ada itu ditambah atau dikurang kalau memang kalimatnya adalah masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kalimatnya nih, itu kira-kira mengurangi atau menambahkan? Harusnya yang benar ini, Menambahkan. penghibur ini, Menambahkan. betul enggak? Ya. Kira-kira yang menurut kamu itu katanya adalah Paulus penghibur itu, dia mengurangi atau menambahkan? Menambahkan. Apa yang ditambahkan? Orang hukum Taurat udah nggak ini kok. Ya. Tapi itu sudah nanti larinya, temanya lari. Sunnat aja dihilangkan kok. Kita bahas setelah ini. Sunnat dihilangkan, Taurat di bumi hangus. Kan gimana kamu? Itu nanti poin berikut. Kamu nggak mau jujur, kamu tuh pinter sebetulnya, cuman nggak mau jujur Kristen ini. Lompat-lompat pembahasannya. Enggak lompat-lompat, ini kan saya baca, kamu yang saya ikutin. Diikutin Bibelnya, sangka saya musuhnya. Musuhmu tuh Martin, Bibelmu sendiri. Karena kamu nggak pernah mau baca, lulus Bibelnya. Oke. Kamu tuh kalau umpama ngaku Kristen yang baik, baca dengan baik dari Kejadian sampai kelar tuh, sampai diwahyu-wahyuin sekalian, supaya kamu tahu semuanya, jangan sepotong-sepotong. Ya, sebentar Bang. Jadi poinnya di sini artinya bahwa orang sasaran pembicaraan Yesus ini. Nah, saya nggak mau diatur sama kamu. Pertanyaannya yang 16 yang A, ini kan dibaca runut nih sampai kelar nih. Dari 16:7 sampai 16:12-nya ini baru sampai sini nih. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Berarti artinya Yesus ini banyak-banyak PR nggak nih? Kepada pengikutnya ini. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Betul nggak? Betul. Gitu? Kira-kira itu ngurangin atau nambahin? Menambahkan. Menambahkan. Yesus nambahin atau ngurangin? Orang berikutnya yang menambahkan. Ya iya. Ikan kamu bilang katanya kebenaran itu, penghibur itu, ya apa Paulus? Kira-kira Paulus yang menurut kamu adalah penghibur itu, dia kira-kira nambahin ngurangin? Bukan Paulus. Itu hanya. Kau tadi berubah lagi jadinya. Itu kan abang bertanya soal pendengaran, kan makanya saya jawab itu. Ya, bukan Paulus sebenarnya. Nah, kamu gimana mencela Martin? Jadi orang konsisten lah. Murid-muridnya. Enggak, pada penghibur itu datang kepada murid-muridnya, bukan Paulus. Berarti kalau seorang itu kira-kira murid-muridnya seorang, kalau murid-murid sama seorang itu satu, murid-murid banyak atau bukan? Roh penghibur itu datang menerangi, membimbing para murid. Ya, seorang itu satu atau banyak? Ya, roh penghibur kan bisa dengan caranya, dia bisa menyertai semua orang. Tidak harus satu saja. Susah ya ngajarin bahasa Indonesia sama orang Indonesia, kok bisa susah ya? Apa ya, kenapa ya? Bingung. Seorang itu menunjukkan satu orang, Bang. Seseorang itu satu, Bang. Ya, kalau satu orang berarti seorang. Terus dengan bahasa murid-murid, bisa jadi berarti katanya banyak, penghibur ini berarti banyak dong. Banyak Bang, banyak. Martin, saya minta Martin, jujur. Hidup itu yang paling penting tuh belajar tuh jujur, Martin. Berarti kalau seorang ini cuma satu orang. Ya boleh. Silakan abang mau
pakai satu orang ke siapa ke intinya yang mengutus si Enggak. Saya tanya sama kamu, seorang itu banyak atau satu? satu. Satu. Kenapa kamu larinya kok murid-murid? Kalau murid-murid banyak atau satu? Murid-muridnya banyak tapi rohnya tetap satu. Dia bisa membimbing. Pandi, ini Martin sering di sini, lu nggak pernah ngajarin bahasa Indonesia, Martin. Enggak. Pandi ini sebetulnya Indonesianya ini bagus loh, tapi kok dapet tamu kok nggak diajarin bahasa Indonesia gitu loh. Narasumbernya yang kelabekan kalau kayak gini tuh. Enggak. Narasumbernya yang kelabekan ngajarin lagi lah dari awal lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, teman-teman. Gue mau lambai tangan, nggak enak gitu loh. Sebetulnya bukan nggak pinter kalian, cuman kalian tuh nggak mau jujur. Kalau mau diskusi jujur, gitu loh. Itu yang paling penting, gitu loh. Oh, kabur dia bang, kabur. Iya. Bang Fargas Muslim atau Kristen, Bang? Alhamdulillah Muslim bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, hebat kali kawan-kawan Muslim. Tepuk tangan dulu. Izin teman-teman ya, coba kita kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik, biar Ustadz Hanafi izin di mute dulu, doubling. Ya, kita kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik, silakan. Aku turun dulu tadi soalnya ada Ustadz ini, ada Ustadz siapa? Ustadz Abdul Malik katanya ada perlu sama Bang Zuma, tapi tadi ada yang nurunin apa dia mental? Ustadz Abdul Malik nelpon Ustadz Abdul Malik. Ustadz Abdul Malik tadi mau Bang Zuma. Tadi sore yang sebelum kamu masih sholat kayaknya. Terus saya taikin. Cuman saya ngangkat teleponnya dia, Ustadz tolong dong aneh taikin gitu. Soalnya saya mau jadi saya doubling mungkin. Coba saya turun dulu nanti naik lagi sebentar. Turun dulu sebentar naik lagi. Siap. Oke, silakan teman-teman Kristen kalau ada. Kita lanjutkan tema kita. Dua Kristus dalam Bible ini menarik sekali nih teman-teman ya. Bang Alexa, selamat malam. Kristen atau Muslim? Bang Alexa, panggilan kedua. Kayaknya Muslim ya, izin saya turunkan. Oke, ada Rasmi Sihaloho. Rasmi Sihaloho, selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Aduh, lama kali tak jumpa. Udah pintar, udah belajar belum? Udah belajar? Gimana tuanya? Usaha tuanya sudah masih lancar? Kok pada doubling kali ini yang naik gini, Kristen? Gimana urusan tuanya masih lancar? Nggak pernah kita ngurusin tua, maaf ya. Nah, inilah susah. Sebenarnya teman-teman Kristen ini pintar, cuman nggak jujur. Jangan kau ikut aku itu. Kau ikut aku saja kau. Ya, silakan teman-teman Kristen yang lain ya, kalau masih ada silakan kirim permintaan. Coba kita membahas kalau Rasmi ini kualitasnya, kualitas kaleng-kaleng, kacang-kacang. Yang lebih kompeten, biar enak diskusinya kita. Yang lebih paham Bible-nya daripada teman-teman Kristen yang jemaat bulanan, mingguan, tahunan kayak gini. Doubling pula, kan? Silakan teman-teman Kristen, kirim permintaan yuk. Yang Kristen ya, saya cancel dulu nih semua yang Muslim yang minta naik. Cancel dulu semua. Sembari kita menunggu teman-teman Kristen 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi yang kosong nih untuk Kristen. Ntar ya kita naikkan yang Kristen. Banyak kali yang kirim permintaan ini. Kalau ada moderator bantu dong di cancel yang kawan-kawan Muslim ini mungkin tertekan. Terpencet kali. Arcis ke level nih turunnya dong Muslim juga. Yang Kristen dulu ya teman-teman ya, izin kasih kesempatan teman-teman Kristen ini kayaknya salah tekan ini. Kawan-kawan Muslim minta naik. Ini aku juga posisi di sini mau maghrib cuy. Ini siap lanjut Tat. Nanti saya itu ya. Siap. Berarti kamu udah kelar kan? Aku belum maghrib. Udah izin dulu Parkon. Nah inilah coba. Aduh. Kayak mana ini? Yang naik kawan-kawan Muslim terus bising.
Silakan teman-teman Kristen ya. Ini dikasih kesempatan. Teman-teman kayak tadi isi 1 2 3 4 5 6 kursi kosong. Biar kita kelarkan tema ini. Malam ini teman-teman ya, kita harus kelarkan tema ini. Biar selesai karena belum ada yang mampu menjawab nih tema ini. Ini berat ini temanya. Jadi bukan lagi 2 biji, lato-lato 4 biji lagi sekarang ya. Ada 2 lato-lato asli, 2 lato-lato palsu. Ini yang typing memang jangkrik semua kalian ini. Astagfirullah. Pandai kali kalian ini typing. Iya, Bang Yuser, selamat malam Bang Yuser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan sebelum kita gantian dengan teman-teman Kristen yang lain? Ustadz Hanafi mungkin ini beliau yang mau sampaikan tadi. Monitor. Bukan. Ada Ustadz Abdul Malik ada tadi. Oh, Ustadz Abdul Malik juga tahu. Cuman nggak tahu ada perlu ada apa gitu. Ada yang mau disampaikan sebelum kita gantian dengan teman-teman Kristen? Karena kita fokuskan. Ini Bang, saya bertanya tentang An-Nisa, Al-Nisa ya, An-Nisa. Anda Kristen atau Muslim? Kok? Thank you moderator ya. Moderator cekatan juga dibawa. Galak. Moderatornya galak. Moderatornya galak. Orang belum kelar Anissa. Agak guna, nggak penting kau. Galak kali. Astagfirullah. Ini ada Bang Erlangga. Erlangga. Aduh, belum ini. Al-Nisa pula disebut. Mungkin Kristen tapi mau nyamar. Siapa yang kena pembatasan? Ustadz Hanafi? Ma'ai. Oke, kembali ya teman-teman ya. Ustadz Hanafi kayaknya kena ya. Coba kita naikkan lagi teman-teman Kristen. Ini tema kita tetap tema yang menarik ya. 2 Kristus dalam Bible. Nanti teman-teman dijelaskan, silakan yang teman-teman Kristen. Coba kita naikkan. Mungkin ada yang Kristen. Izin kawan-kawan Muslim, Bang. Izin kawan-kawan Muslim standby dulu, biar teman-teman Kristen yang naik belajar. Bang dua bersaudara, selamat malam Bang. Kristen atau Muslim? Ya. Oke, bising. Bang Gold ini Kristen atau Muslim? Bang Gold. Oke, dibawa. Assalamualaikum Bang Pandi Ahmad. Iya, Muslim atau Kristen Bang? Alhamdulillah Muslim Bang. Atau begini Bang, ada keperluan sedikit Bang. Bang, ada keperluan sedikit Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator, thank you moderator ya. Silakan yang Kristen, kita kasih kesempatan teman-teman Kristen. Mungkin bisa dia ngomong dulu ya teman-teman, moderator di bawah mungkin kalau ada yang mau ngomong kasih kesempatan dulu ngomong, jangan langsung dilempar. Oke, enggak mau. Ini kalau aku pencet ini. Ini deh. Mati ke? Deh. Jangan pulang ini filter. Mati ke? Alam ajang. Mati ke? Oh, terpental. Oke, Bang Archie, Kristen atau Muslim, Bang? Oke, tinggal Bang beritakan kebenaran. Mana sekte-sektenya yang lain, Bang, beritakan kebenaran? Nggak ada yang bisa dinaikkan untuk membahas tema ini? Mungkin diajak naik, Bang? Nggak ada teman saya, Bang, sendirian. Nggak ada teman? Baik. Gimana, mau membahas tema ini? Maksudnya temanya diangkat dari kitab apa? Iya, ini tema ini 2 Kristus di dalam Bible. Dari mana? Gimana? Data. Lukas 2:11 Bang, bisa dibaca silakan. Lukas 2:11, Kisah Para Pewarta 2 nomor 36. Tuh ada 2 Yesus tuh, silakan. Enggak ada kawan dia, Tuhannya aja banyak. Bang Jibril, naik dong. Kawanin aku, Bang Jibril.
Silakan Bang, beritakan. Sudah dibaca? Jadi menurut Abang, dalam Lukas 2 ayat 11 ini maksudnya apa menurut Abang? Iya kan yang lahir itu anak Bunda Maria kan, Yesus. Jadi Betul? dia adalah Kristus Tuhan. Maksudnya menurut Abang? Nah, kan ya, Kristus di situ. Ya, di situ kan Kristus. Terjemahannya yang benar itu adalah Tuhan. Kristus bukan Tuhan. Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, tiba-tiba ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Tuhan Bang, itu terjemahannya Tuhan Bang, saya baca ini Tuhan Bang. Saya ikut aja Bang, kalau saya bilang misalkan apa, terus saya artikan monyet, benar nggak? Gini Bang, soal iman kami pastilah kami lebih tahu dari Abang. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya Bang. Kalau saya bilang misalkan Bang, nggak ada hubungan dengan artinya diskusi, monyet. Bang. Benar nggak itu yang saya sampaikan? Abang ini nggak ada hubungan dengan diskusi, Bang. Kurios pada itu, saat Bang. saya membaca seperti itulah yang saya baca. Saya ajarin biar benar, jangan salah terjemahan. Usah terjemahan. diajarin, Bang. Justru saya sebagai iman Kristen, saya ingin belajar, mempertanyakan. Terjemahan dalam kitab Anda itu salah terjemah, Bang. Kurios itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris artinya Lord. L-O-R-D. Ya, kurios bisa menunjukkan Tuhan atau Tuhan, Bang. Gak usah lah kita berbantah soal itu, kan bukan itu pembahasannya, Bang. Ya udah lah. Abang menurut Abang Tuhan, menurut saya Tuhan itu kan hak baik, saya. Baik. Oke, menurut Kristen Tuhan Kristus di kota Daud lahir nih Tuhan. Ya. Coba di dalam Kisah Para Pewarta 2 nomor 36 bisa dibaca juga. Kisah Para Pewarta 2:36. Bisa dibaca. Ayo kita sama-sama belajar yuk. Ini menarik temanya nih. Ada dua Kristus. 2 ayat 36. Yup. Ya, sebab itu hendaklah diketahui oleh segala isi rumah Israel dengan yakin bahwa Allah sudah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus, yaitu Yesus itulah yang kamu ini salibkan itu. Terus Bang, maksud Abang dua Kristusnya apa yang menyebabkan dia dua Kristus itu, Bang? Tuh, siapa yang lantik dia jadi Kristus dan Tuhan tuh? Ini ayat ini bukan bicara tentang melantik, Bang. Ayat ini adalah menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa tuh yang lantik yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus? Abang cuma comot satu ayat kitab, Abang langsung bernarasi. Ya udah, ini saya silakan menjelaskan sesuai dengan konteks yang ada. Bisa saya jelaskan, Bang. Kalau tidak bisa, nggak apa-apa. Silakan dibengkokkan dulu, nanti kita luruskan. Ya. Jadi tentang cerita dalam Kisah Rasul 2, itu adalah orang Yahudi yang mendengarkan khotbah Petrus. Orang Yahudi ini adalah pelaku yaitu mereka melihat dan setuju dengan penyaliban Yesus. Tetapi setelah Rasul Petrus berkhotbah menyatakan tentang kebenaran, dia menunjukkan Yesus itulah yang kalian salibkan, dan dia menunjukkan itu loh, Yesus yang kalian salibkan, dialah Kristus dan Tuhan. Itu pernyataan dalam ayat ini. Jadi dia mau menunjukkan, bukan melantik, tetapi memberitahukan kepada orang Yahudi tentang Yesus. Sehingga setelah mereka mendengar hal itu baca keseluruhannya. Sehingga setelah mereka mendengar akan pernyataan Petrus, mereka itu bertobat dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena mereka tidak percaya awalnya, Bang. Itu ceritanya. Bang, bilang R dulu, Bang. R. Coba bilang R. Bang, kita diskusi atau gimana, Bang? Atau Abang tanya fokus kepada penghinaan atau diskusi? Marah, Bang. Atau enggak, saya nggak marah, Bang. Saya biasa dihina. Abang kan memang orang tukang penghina. Nggak apa-apa, Bang. Aku cuma bercanda loh, woi. Nggak apa-apa. Saya kan bilang nggak apa-apa, Bang. Tapi saya hanya menyatakan apa yang tertulis. Abang mau dengar, tidak dengar, nggak masalah. Kita kan diskusi, Bang. Iya, udah. Aku sapa dulu yang tidak fokus menghina Bang Fandi. Ya, saudaraku. Saya juga tidak menyentuh. Kami diserang oleh Abang, tetapi saya mencoba bertahan dengan keyakinan saya dan ternyata tidak bisa dibantah. Dan kalau Abang tidak mampu membantu, saya akan turun. Terima kasih, Bang. Abang nggak mampu, Bang. Abang nggak akan mampu. Terus terang, Abang nggak akan mampu. Saya mau sapa dulu yang baru. Iya, saya mau sapa dulu, Bang, ya. Jangan kok marah-marah kalau terus kabur. Aduh. Ngambak pula. Kang Dito, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada partner saya naik. Tinggal satunya lagi partner kita ini belum naik. Si ketua pagan. Oke, Ito Duma, selamat malam Ito. Ito Duma. Wih. Bang Dedi. Mati ke. Mati ke. Oke, Ito Duma dibuka mute-nya, silakan Ito. Bang Jip, saya mau jadwal Isa di sini Bang Jip sama Kang Dito. Berdua ya. Kalau Bang Jibril minta naik, lebih baik naik memang karena kalau akun privat itu nggak bisa dinaikkan moderator Bang Jibril. Harus saya sendiri yang naikkan. Jangan sampai Bang Jibril minta naik sebentar. Oh iya, siap. Ya udah, aku ini maksudnya mau naikkan Bang Jibril biar sama-sama Kang Dito featuring. Ini apa dua maut ini, dua pagan, dua. Mama. Silakan Kang Dito ya, moderator juga kan Kang Dito, aku jadwal Isa di sini Kang Dito. Paling 15 menit ya. Oke. Yo. Mbak Yeni, selamat malam. Malam. Kristen, Pak Muslim, Mbak? Islam, mohon maaf, saya turun ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Pencet. Yang mau naik silakan. The follower, selamat malam. Selamat malam. Kristen apa Muslim? Kristen. Kristen, oke. Temanya itu ada 2 Kristus dalam Bible. Sepakat nggak? Enggak dong, 1 dong. Kok enggak? Ya 1 lah. Dan banyak-banyak 1 aja. Ya, tunjukin dulu. Kok dapling? Wah, ini abang ini dapling nih. Cek, oke, dengerin dulu, nanti buka mic-nya kalau sudah kondusif ya. Sabar dulu, jangan dibuka dulu mic-nya, double kita. Suaranya mantul. Sabar dulu Baik, yang pertama di Lukas pasal 2 nomor 11. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Itu Yesus diberitakan sejak lahir dia sudah Kristus, gitu ya. Kemudian ada satu lagi, dia baru dijadikan Kristus waktu dia itu setelah disalibkan. Itu di KPR, di Sapara Pewarta pasal 2 nomor 36. Nah, tuh. Mana itu? Jadi yang betul itu Kristus yang sejak lahir atau Kristus yang mati bangkit baru dijadikan Kristus? Nah, ini yang mana ini? Silakan. Mama buka dulu mic-nya, Ya itu yang ditulis di Lukas itu ya kelanjutan dari yang di Kisah Para Rasul kan. Macam mana? Iyalah. Maksudnya gimana? Itu kan menjelaskan, Petrus sedang menjelaskan sama orang-orang itu di sekitarnya, karena mereka menolak, tidak percaya bahwa dulu itu Yesus yang menginjil, yang melakukan mujizat, yang mengusir setan adalah Tuhan. Mereka nggak percaya. Tapi setelah disalib, Petrus menjelaskan, barulah mereka percaya bahwa itu adalah Kristus. Gini, Pak, baca dulu, baru jelaskan. Coba dibaca dulu.
Ya itulah penjelasannya kurang lebih seperti itulah. Dibaca dulu. Coba dibaca dulu. Malah ngopi gimana sih, bro? Wih, udah dibaca belum? Sudah. Apa katanya? Apa katanya? Ya udah itu satu Kristus. Itu di situ yang kamu salibkan menjadi nggak di situ? Menjadi apa? Menjadi Kristus. Menjadi Kristus dan Tuhan. Iya, tapi kan kita sedang berbicara Kristus, bukan berbicara Tuhan. Iya. Kristus itu, gelar Kristus itu setelah penyaliban, Bang. Nah, dikatakan Kristus. Nah, itu siapa itu? Sebelum Kristus ya mereka memang simpang siur antara simpang siur pula katanya ya, kan. Apakah ini nabi, apakah ini orang yang akan membawa pemerintahan yang baru, pemerintahan secara mana pula kan, apa yang dia bilang? Apa-apaan pula Bang ini? Bang, fokus. Yang pertama, dia dikatakan Kristus sejak lahir. Nah, yang kedua ini setelah disalib, mati, bangkit, baru jadi Kristus. Gitu loh. Iya. Nah, ini sama, oknum yang sama atau beda? Oknum yang sama. Yakin? Yakin. Oke, Matius 24, nomor 4 dan nomor 5, itu Yesus yang ngomong. Waspadalah, akan datang banyak penyesat yang akan menyesatkan kamu. Mereka akan datang menggunakan namaku, nama Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Nah, siapa yang dimaksud oleh Yesus ini? Itu konteksnya nabi-nabi di akhir zaman yang mengaku bukan. Itu konteks perikopnya penderitaan mula-mula. Apanya? Iya, Bang. Itu di Matius ya, di Matius itu ada pembagian pasal kalau Abang teliti ya pembacanya. Misalnya dari pasal 5 sampai pasal 12 itu ada pembagiannya. Iya, jadi menurut perkataan Yesus itu akan datang penyesat menggunakan namaku, itu nama Yesus, dan berkata akulah Kristus. Itu siapa itu? Sudah ketemu belum? Yang di mana? Matius 24 nomor 5. Iya, aduh aku nggak buka sini ya. Ya harus itu buka jadi dong. Di pasal-pasal itu adalah pasal-pasal tentang akhir zaman. Ada pembagiannya. Itu Yesus sendiri yang berkata. Pertanyaan dari murid-murid yang dia jawab. Murid-murid nanya, bagaimana nanti kedatanganmu? Tapi Yesus ngejawabnya nggak nyambung. Tapi justru malah ngasih peringatan. Waspadalah, akan datang banyak penyesat yang akan menyesatkan kamu. Sebab mereka akan datang memakai namaku.
Jadi penyesat nanti itu akan pakai nama Yesus. Menurut Yesus akan ada Yesus yang lain. Dan berkata, akulah Kristus. Jadi menurut Yesus, Kristus yang satu-satunya di perjanjian baru mengatakan akan ada Yesus lain yang berkata, akulah Kristus. Jadi ada dua Kristus di situ. Cordoba Dompala. Iya. Ya Kristus udah. yang dimaksud dua nantinya itu yang mereka yang palsu yang datangnya di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Di mana ada Kan- tulisan akhir zaman? Itu kan konteksnya. Itu murid-murid kan pemahaman. Itu Enggak, murid-murid kan pemahaman. bertanya, Bang. Murid-murid kan bertanya tentang kedatangan Ya, Yesus kan. bagaimana nanti kedatanganmu? Nah, itu waktu Kedatangan Yesus yang sudah- kedua kali kan. Iya, itu Kedatangan Yesus. yang kedua kali kan. Ya, dengarkan. Itu Yesus sudah diangkat atau belum? Kedatangannya sudah diangkat terus datang kedua kali. Jadi yang berbicara waspadalah itu sudah diangkat atau belum? Ya belum, itu belum diangkat. Ya, itu kan Itu belum. Dia kan ditanya, Memperingatkan Nah, tentang kedatangannya nanti. ya. Nah, Ternyata kemudian ada. ya, kemudian kan setelah bertanya seperti itu, Yesus menjawab memberikan peringatan, betul? Baru Yesus itu terangkat ke langit. Nah, Ya. tentang penyesat yang akan memakai namaku dan mengaku akulah Kristus, itu waktu Yesus setelah diangkat atau sebelum? Gimana? Kedatangan penyesat nanti yang memakai nama Yesus, yang memakai namaku kata Yesus, dan berkata akulah Kristus, itu akan terjadi sebelum dia terangkat atau sesudah dia terangkat? Sesudah dia terangkat menjelang kedatangannya yang kedua kali. Kalau pertandanya kan, tanda kedatangannya kan dijawab di nomor 27. Betul? Itu nanti kalau pas mau mendekati kiamat. Itu sudah terjadi atau belum? Sedang terjadi, Pak, sedang terjadi. Maksudnya Termasuk sudah terjadi? Iya, sedang waktu-waktu sekarang sedang terjadi. Waktu-waktu sekarang kan kami percaya kedatangan akhir zaman kan sekarang kan. Enggak, maksudnya Yesus itu Menjelang sekarang udah datang belum? Untuk kedatangan yang ditanya murid-murid itu belum datang. Ya belum. Lalu tanda orang yang penyesat tadi menyesatkan murid-murid, dikatakan menyesatkan kamu itu di zamannya murid-murid atau jauh setelah zaman murid-murid? Jauh setelah zaman murid-murid. Terus peringatannya di situ kan menyesatkan kamu, kamunya murid-murid atau pembaca? Pembaca, Pak, pembaca. Gimana sih? Coba kau baca ulang. Iya, kan murid tanya. Waspadalah, akan datang banyak penyesat menyesatkan kamu. Konteksnya Yesus berbicara kepada siapa? Itu jawaban itu kan dijawab karena murid-murid bertanya tentang kedatangan Tuhan kan. Nah, berarti kamu di situ adalah murid-murid. Enggak, Betul. konteksnya murid-murid bertanya tentang kedatangan Tuhan loh, kedatangan Yesus. Ya, terus Yesus memberikan peringatan. Iya. Waspadalah, akan datang banyak penyesat menyesatkan kamu. Kamunya di situ. Kamunya di situ. Berarti enggak dulu. Itu bicara peringatannya dulu. Peringatannya itu berarti berbicara tentang peringatan di kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus. Ngeyel. Loh, kan konteks dulu, Pak, konteksnya dulu kan. Noise, toloanmu kurang bener itu. Itu kita konteksnya dulu di kedatangan Tuhannya dulu. Nih, coba dengerin. Nih. Lihat. Izin, Burunda. Oke. Tuh, kelihatan nggak? Jawab Yesus kepada mereka. Yesus menjawab mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di situ siapa? Murid-murid atau pembaca? Murid-murid dan pembaca. Kalau kita hubungkan dengan pertanyaan murid-murid tentang kedatangan Tuhan itu gimana? Oke, sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Memakai nama siapa?
Yesus. Berarti akan ada orang atau makhluk yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Akulah Yesus gitu ya. Terus dan berkata akulah Kristus, itu juga. Jadi ada dua kriteria nih. Ada dua Yesus dan akan ada dua Kristus menurut Bible. Yesus yang asli yang berkata ini, Kristus yang asli, Yesus yang berkata ini. Jadi dia menggambarkan akan ada Kristus yang lain yang menggunakan nama Yesus juga. Nah, sekarang kita masuk di Kristus yang ada dua itu. Menurut Lukas pasal 2 nomor 11, ya, Lukas memberitahukan ke seluruh dunia itu, ke seluruh orang-orang termasuk orang Bani Israel, ya, betul? Betul. Lukas 2 nomor 11 bahwa yang telah lahir adalah Kristus. Yesus. Kristus. Yeah. Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, di KPR pasal 2 nomor 36. Ini penegasan dari khotbah Petrus. Harusnya Petrus tahu dong. Atau mungkin Petrus belum lahir, ya nggak tahu. Makanya dia kan nggak ngerti nih kalau sebenarnya Kristus itu dari lahir, betul? Nah, kemudian khotbah Petrus ini, Petrus nggak tahu kalau yang lahir itu sudah Kristus. Dia mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tulisan Kisah Para Rasul ini, apakah Yesus masih ada di bumi atau Yesus sudah ada di langit? Sudah ada di langit. Nah, indikasinya udah ketahuan nih. Nah, iya, sudah dibangkitkan, sudah naik ke surga kan, sudah dinaik. Nah, betul. Tadi waspada tadi kepada penyesat itu yang menggunakan nama Yesus. Di sini ada nggak membuat Yesus? Ada nggak nama Yesus? Ada. Memakai nama Yesus. Yang kamu salibkan itu menjadi Kristus. Kristusnya ini Kristus Yesus yang sudah sejak lahir atau baru dijadikan? Yang sudah sejak lahir. Kalau sudah sejak lahir, kenapa di sini ada menjadi? Yaitu pembahasannya Petrus saja, soalnya kan. Dari mana kamu Petrus mengatakan itu, pembahasan Petrus? Itu kan karena dibahasakan kepada orang-orang yang tidak percaya, Pak. Orang-orang Jadi yang tidak maksudnya percaya, bahasa ini salah atau betul? Kalau didengar oleh orang yang sudah mengerti, itu salah. Tetapi ini kan berbicara kepada orang yang tidak mengerti sebenarnya. Oke, jadi Anda termasuk bagian orang yang mengerti atau yang tidak mengerti? Ya mengerti, karena kita baca secara keseluruhan. Mengerti makhluk yang disalibkan itu menjadi Tuhan, gitu maksudnya? Bukan, ini adalah satu kisah yang berkesinambungan dari Lukas sampai ke. Gak usah kemana-mana dulu, gak usah kemana-mana dulu. Ini kita lagi duduk di KPR pasal 2 nomor 36. Ini Lukas menuliskan, dia mendengarkan cerita bahwa Petrus mengatakan kepada kaum Israel bahwa Elohim telah membuat Yesus, ya. Apakah pernah murid-murid Yesus menyebutkan langsung nama Yesus, bukan nama guru atau Tuhan? Pak, sebenarnya kita harus ngerti dulu, enggak, jangan dulu. Mendoktrin saya, jangan mendoktrin saya. Harus apakah Petrus supaya... enggak, apakah Petrus selain di KPR ini di 4 gospel itu pernah memanggil nama Yesus dengan sebutan Yesus? Yesus. Petrus. Oh ya, jelas memanggil. Tapi lebih sering mereka memanggil dengan jabatannya seperti guru, seperti rabi. Karena kalau memanggil nama kan nggak sopan, karena itu gurunya kan. Betul. Di sini ada guru nggak?
Ya udah, posisi Yesus kan sudah bukan guru Udah, lagi ya di udah, hadapan oke, Petrus. diakui ya, diakui ya. Karena Yesus sudah naik ke surga kan. Oke, diakui ya berarti ya. Yo berarti kalau karena Yesusnya nggak ada, dia berani nyebut Yesus nggak pakai Tuhan, nggak pakai gelarnya. Emang dia Iya, berani. ini menjelaskan tentang konteks jabatannya Yesus yang adalah Kristus kepada para pendengar di Kisah Para Rasul Oke, itu. baik. Jadi Paulus di sini menerangkan Elohim membuat Yesus yang disalibkan itu baru menjadi Kristus, betul? Ya, kepada orang-orang waktu itu, kepada Ya. Jadi Petrus yang membuat Yesus ini berjabatan Kristus setelah disalib, betul? Betul. Nah, itu benar atau salah? Untuk konteks para pendengar yang tidak percaya, karena mereka kan orang-orang yang mendengar itu orang-orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya dengan pekerjaan Yesus pada waktu itu. Siapa yang bilang begitu? Iya, jelas di situ kalau kita baca secara keseluruhan, orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak percaya ataupun orang-orang yang tidak mendengar tentang kabar Mesias, tentang Al-Masih. Di mana tulisannya begitu? Oh, aku boleh jawab nggak sih? Ini kok kayak orang bengak aku tengok kau nih ngartikan Alkitab orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bengak? Hah? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu dia kan ngasih perintah, waspada, hati-hati, kan gitu. Supaya Itu nggak ngasih ada perintah, itu ngasih isyarat, larangan atau perhatian. Wih, awas. Itu perintah, waspadalah itu perintah, waspadalah itu perintah. Kau sekolah bahasa nggak sih? Sekolah bahasa. Itu kan waspadalah, itu kan perintah itu. Supaya namanya jangan ada waspadalah orang itu menyesatkan ya kamu. peringatan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai Peringatan namaku. kok jadi Begini perintah, ya. gimana ceritanya Begini ya. ini? Aduh, kau yang orang lebih akan- pongo. Apa sih, diam dulu. Nyerobot aja. Enggak, Apa? saya enggak nyerobot. Kamu mengartiannya seperti orang yang enggak sekolah, serius. Mengartikan yang mana? Memakai namaku itu banyak ininya loh. Seperti Ya, kayak nama contohnya, siapa? Ya, Punya dia ke gini. siapa? Dia seorang pendeta misalnya ya, ada pendeta. Udah nggak Dia usah tuh- kemana-mana, jawab dulu. Iya, ini aku jelasin. Memakai namaku itu nama siapa? Ya ini kan menurut logika Iya, Kristen. nama siapa? Nama siapa? Gini loh, kamu jangan samain logika Kristen dengan logika Islam, beda. Dan yang ngaksain siapa? Ini lagi diskusi lintas agama. Waduh, Iya, naik-naik. kamu harus Kok memakai kayak logika orang buta dan Kristen. orang tuli. Kamu- Tambah dulu. Kamu harus pakai logika Kristen. Loh, Karena kok saya tanya maksain? sama kamu, kalau Kok kamu maksain? nyembah itu logika Islam apa logika? Wah, logika sudah Kristen? mulai. Nah, kamu harus pakai logika Sudah Kristen. mulai. Kamu jangan Ini. gitu. Apanya Kamu jangan membahas gitu? agama orang. Bang Daniel, izin Bang Dito untuk menambahkan sedikit. Nanti silakan dilanjutkan dengan Bang Dito, dengan Kang Dito. Jadi gini, konteks tema kita dua Kristus dalam Bible kan gitu. Nah, kita bisa lihat ada perbedaan di Lukas 2 nomor 11 dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Nah, di situ sebenarnya ada petunjuk di Lukas 2 nomor 36. Petunjuknya apa? Di sini dikatakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Petunjuknya apa? Yang kamu salibkan. Nah, ini harus ada dua Kristus. Kenapa? Kita lihat nanti di Markus 15 nomor 25. Kristus yang pertama itu disalibkan jam 9 pagi. Dan Kristus yang kedua kita bisa lihat nanti di Yohanes 19 nomor 14. Yesus disalibkan setelah jam 12 siang. Jadi memang supaya ayat ini tidak berkontradiksi antara Markus 15 nomor 25 dengan Yohanes 19 nomor 14, harus ada dua Kristus memang yang mengisi ini. Karena supaya Markus tidak bertentangan dengan Yohanes nomor 19 nomor 14 gitu loh Bang. Jadi harus ada dua Kristus. Karena ada dua Kristus yang disalibkan berbeda jam. Yang satu jam 9 pagi dan yang satu lagi jam 12 siang. Gitu Abang. Ada Bang Suma ya? Silakan Bang Suma. Masya Allah tabarakallah. Mantap sekali, Masya Allah. Lanjut.
Kamu jangan sok pintar. Waalaikumsalam. Kamu harus lihat ya. Kamu sebagai apa ya? Sebagai orang Islam, apa sih gunanya kamu di dunia ini? Apa yang kamu temukan di dunia ini? Nggak ada. Banyak ilmu-ilmuwan orang Kristen. Kamu jangan merasa lebih pintar pada orang Kristen. Orang Kristen itu penemuan semua, dari Yahudi sampai ke Roma, semua penemu. Kamu nggak boleh gitu. Makanya kamu pakai logika Kristen. Ini kau mau niat diskusi atau tidak? Hah? Kalau tidak niat diskusi kau di bawah. Kalau mau diskusi kau nyimak apa yang kita diskusikan. Kamu kalau mau membahas kitab Injil, kamu harus pakai logika Kristen. Ya, tafadhol Gurunda. Ya. Ini ada satu makhluk ini. Baik, Saudara Daniel, saya mau minta logika Kristen Anda. Coba Anda jawab ketika saya bertanya. Logika Kristennya ya. Di dalam Matius 16 nomor 20, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Yesus melarang murid-muridnya agar murid-muridnya jangan memberitahukan kepada siapapun kalau dirinya adalah Mesias atau dirinya adalah Kristus. Saya minta logika Anda. Yang Petrus teriakkan kepada orang-orang yang menyalib Yesus bahwa Yesus itu telah dijadikan sebagai Mesias dan Kristus. Apakah itu melanggar perintah gurunya? Di dalam Matius 16, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun kalau dia adalah Kristus. Pertanyaan saya, Petrus berkhutbah dengan meneriakkan kepada orang-orang Yahudi bahwa yang disalib ini adalah Kristus. Pertanyaan saya, Petrus melanggar larangan Yesus atau tidak? Gini Jawab. aja, kamu ada YouTube nggak di situ? Logika Kristenmu saya minta. Iya, saya bicara logika gini ya. Silakan. Kita kan bicara Kristen umum ya, benar nggak? Ya kan? Kamu ada YouTube di situ nggak? Logikamu bang, jangan ke YouTube bang. Logika Kristenmu. Ini logika Kristen umum. Iya, ada. YouTube saya ada. Ini saya lagi tonton YouTube saya bersama dengan netizen saya. Ya. Di YouTube kan ada di situ di film The Passion of the Christ. Situ kan dijelaskan. Itu menurut ayat demi ayat. Itu berarti logika Kristen tidak masuk logika manusia ya? Ya itu logika semua. Logika gorila maksudnya gitu. Jadi gini, penafsiran kamu dalam Alkitab. Saya tidak sedang menafsir loh. Saya minta Anda menjelaskan ketika Yesus melarang murid-muridnya memberitakan, menginformasikan kepada seluruh manusia. Jangan kau katakan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus.